Prominent Award 2025 Transformasi Indonesia. Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa, bersama saya Gadis Bianca. Pemirsa, acara Prominent Awards sudah dilaksanakan di Grand Studio Metro TV hari Rabu lalu 3 September 2025. Event ini merupakan kerjasama Metro TV dan Salute BT Cahaya Hati Sukses. Dan pagi ini kita ingin tahu lebih jauh seperti apa acara tersebut diselenggarakan dengan menghadirkan 3 narasumber, yaitu Bapak Arief Hidayat Tamrin selaku CEO Salute dan founder Prominent Awards. Kemudian Dewan Juri Prominent Awards yang kedua yaitu Ibu Profesor Dr. Istianingsih MSAK, pakar akuntansi dan juga Wakil Rektor 1 Universitas Bayangkara Jakarta Raya, dan hadir pula Ibu Insinyur Yuwana Sutiawati MM, Juri Prominent Awards, mantan Deputi Kementerian Koperasi UMKM dan sekaligus Direktur Utama Smesco. Selamat pagi Bapak Ibu, sudah hadir di Metro TV, terima kasih banyak. Apa kabar? Baik. Luar biasa baik. Luar biasa baik, Alhamdulillah sudah dilaksanakan Prominent Awards 2025. Saya mau tanya ke Pak Arief terlebih dahulu. Pak Arief, Prominent Awards ini apa sih Pak? Penghargaan untuk apa? Lalu juga apa yang melatar belakangnya? Kita sudah tahun ketiga Prominent Award. Kemudian kalau di artis ada Piala Citra, kami ingin ada namanya mini Oscar untuk para eksekutif dan korporasi. Karena sesungguhnya mereka ini adalah corporate hero yang memberi dampak kesejahteraan dan dampak keekonomian, sehingga mereka memajukan ekonomi bangsa kita. Dengan seperti itu, kami punya tema transformasi Indonesia, dampak nyata Indonesia berjaya. Semangat inilah yang kita usung sehingga kita dapat 21 peserta dengan 29 piala dan prestasi yang sangat luar biasa. Ada 4 koperasi percontohan nasional, ada yang prestasinya internasional. Misalnya kita punya microfinance itu terbesar di dunia, yaitu PNM dan Pegadaian. Kemudian kita punya juga yang kelas dunia adalah BPJS Kesehatan sebagai social safety net terbesar di dunia. Oke, jadi ini apresiasi untuk para corporate heroes yang memajukan perekonomian bangsa ya. Betul. Baik, lalu kemudian Bu Yuwana, seperti apa sih kriteria lalu juga metode penilaian dari Prominent Awards ini, serta juga ada berapa klaster Ibu yang dinilai? Baik Mbak Gadis. Prominent Award tahun 2025 kriteria utamanya adalah prestasi, inovasi, transformasi, dan dampak sosial ekonomi serta lingkungan. Kemudian proses penilaiannya diawali dengan riset data dari tim Salute, kemudian validasi data dan penilaian dari juri sesuai bidang keahliannya, dan pada akhirnya pembahasan bersama juri secara pleno. Kemudian pada tahun 2025 ini ada 5 klaster Mbak Gadis. Yang pertama adalah perusahaan swasta, BUMN, BUMD, kemudian lembaga pemerintah, CSR, SDG, dan ada 2 klaster baru, yakni koperasi sebagai badan usaha yang merupakan amanah konstitusi sebagai wujud perjuangan ekonomi kerakyatan, dan terakhir adalah leadership atau kepemimpinan. Oke, jadi ada klaster baru ternyata ya di tahun ini, dan ini juga kemudian menambah prestis dari Prominent Awards ya Pak Arief ya. Nah, oke, Prof Isti, kemudian saya juga ingin tahu ke Prof Isti, boleh dong mungkin bocorannya peraih penghargaan, kita bahas dari BUMN dulu nih misalnya. Bocorannya seperti apa nih Bu? Prof? Baik, kebetulan saya yang menilai untuk BUMN ini selaras dengan
pengalaman saya sebagai asesor independen untuk tata kelola di BUMN. Saya kasih bocoran dikit saja tapi ya. Boleh. Ada 5 peraih penghargaan untuk kategori BUMN. Yang pertama itu ada Pertamina Persero. Tentu kita tahu bahwa Pertamina ini kontribusi terbesar bidang pajak dari Pertamina, kemudian ada juga dividen jumbo, serta BBM 1 harga, dan Pertamina ini tentu turut serta menjaga ketahanan energi nasional, dan ini sangat vital tentunya. Kemudian di samping Pertamina kita punya BSI, Bank Syariah Indonesia, yang juga meraih penghargaan dalam Prominent Award 2025 ini karena transformasi digital, dan mereka ini sekarang menjadi peringkat ke-5 di Indonesia dan peringkat ke-10 di dunia. Kemudian setelah BSI kita ada BTN. Nah, BTN ini juga kita berikan penghargaan karena mereka punya strategi transformasi digital dan juga green mortgage banking. Nah, ini yang luar biasa dari BTN. Kemudian ada lagi untuk mewakili BPD, Bank Pembangunan Daerah, kita ada Bank Jateng. Nah, Bank Jateng ini dia unggul dalam hal profitabilitas dan juga penyaluran untuk kredit mikro dan UMKM. Nah, terakhir di ke-5 untuk klaster BUMN ini mewakili lembaga negara, kita punya BPJS Kesehatan. Nah, BPJS Kesehatan ini juga transformasinya luar biasa dan sudah menjangkau jutaan masyarakat di Indonesia. Begitu Mbak Gadis. Oke, nah saya juga mau dengar nih dari klaster-klaster lainnya, kontribusi nyata apa sih yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan dan pemenang peraih penghargaan Prominent Awards. Tapi kita jeda dulu Bapak Ibu. Kita akan kembali pemirsa usai jeda, tetap bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia. Kita masih akan melanjutkan perbincangan dengan para tamu istimewa kita, Dewan Juri Prominent Awards. Prof Isti tadi sudah sebutkan dari klaster BUMN. Nah, sekarang saya mau tanya nih Prof, dari klaster swasta ini ada siapa aja, bocorannya boleh, dan apa kontribusi para perusahaan ini? Oke, baik. Klaster swasta saya coba spill ya. Untuk para pemenangnya coba kita spill, ada 5 juga ini perusahaan swasta. Yang pertama itu ada PT Daewoo. Daewoo ini perusahaan dari Korea. Inovasinya di bidang farmasi, terutama terkait dengan bioteknologi nih Mbak Gadis. Nah, kontribusinya itu mereka memberikan dalam bidang riset, kemudian vaksin, dan terutama obat anemia yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia. Itu kontribusinya. Kemudian setelah Daewoo itu yang kedua kita punya Mandaya Royal Hospital. Kita berikan penghargaan sebagai World Class Hospital of the Year. Kenapa? Karena mereka selain dalam bidang pelayanan dan juga tim medisnya, juga kecanggihan teknologinya juga mampu menghadirkan pasien dari luar negeri ke Indonesia. Nah, ini kan kontribusi yang luar biasa tentunya bagi kita. Kemudian selain itu kita punya Prudensial Syariah. Nah, Prudensial Syariah ini menjadi inovator terbaik dalam hal asuransi syariah di Indonesia. Karena mereka punya produk baru dan juga layanan digital yang luar biasa. Jadi kita berikan juga penghargaan kepada Prudensial Syariah ini Mbak Gadis. Nah, kemudian kita punya Real Estate Indonesia. Nah, REI ini menjadi asosiasi yang paling banyak inovasinya di tahun ini, sehingga kita berikan penghargaan karena juga mereka punya inisiasi konsep yang namanya propertinomik. Nah, jadi jadi mereka memandang bahwa properti itu bukan sekedar bangunan, tapi bisa dipandang sebagai ekonomi secara holistik. Nah, itu disebut sebagai propertinomik, sehingga kita berikan penghargaan juga kepada REI ini. Kemudian selain REI kita masih punya satu lagi yang luar biasa juga, itu Benings Clinic. Nah, Benings Clinic itu kita berikan penghargaan sebagai National Laser Center of the Year. Karena mereka punya inovasi dengan teknologi modern untuk bidang laser. Begitu, beragam ya dari swasta ini dengan inovasi-inovasi yang luar berbagai biasa. Macam perusahaan. Bu Yuwana, kalau dari sisi koperasi, dari klaster koperasi ini ada siapa saja Bu bocorannya? Untuk klaster koperasi ada 4 yang mendapatkan Prominent Award di tahun ini. Yang pertama adalah
Koperasi Simpan Pinjam Syariah Benteng Mikro Indonesia yang kantor pusatnya ada di Tangerang, Banten. Dia ada lembaga ini merupakan koperasi primer nasional yang layak untuk mendapatkan prominent, melaksanakan pelayanan anggotanya melalui pendekatan social entrepreneurship, dan antara lain program-programnya meliputi rumah gratis 540 unit untuk anggota yang kurang mampu dan ada yang non anggota, kemudian sanitasi bersih untuk anggota yang perlu dibantu, dan diantaranya ada untuk masjid di wilayah kerjanya, kemudian ada beasiswa untuk putra-putri anggota, dan ada program lainnya yang mendapat dukungan dari sodakoh, infak dan program wakaf produktif. Ya, selain BMI? Nah, selain BMI ada koperasi KSP, Koperasi Kredit Obormas Maumere, Provinsi NTT, yang merupakan koperasi primer provinsi. Koperasi ini layak mendapat penghargaan karena pencapaian yang dilakukan selama ini adalah melakukan pemberdayaan kepada anggota melalui program Sahabat Obormas dan pendampingan dari berbagai wilayah pedesaan di 15 kabupaten, serta melakukan transformasi digital untuk layanan kemudahan bagi para anggota. Kemudian yang ketiga adalah KSP Guna Primadana Provinsi Bali, yang pendekatan pelayanannya kepada anggota lebih mendekati kepada kepedulian terhadap sosial ekonomi. Ya, yang terakhir? Nah, yang terakhir adalah KSP Kopdit Pintu Air NTT Primer Nasional, yang penghargaan yang diberikan antara lain adalah pengembangan bisnis yang signifikan dan jumlah anggota yang saat ini mencapai 470.000. Wow. Dan targetnya menjadi 1 juta di tahun 2025 dengan 74 kantor cabang. Jadi kita melihat perkembangan dari koperasi ini luar biasa ya. Oke, Pak Arief, kalau dari klaster CSR dan SDGs, karena kita kan concern sekali ya dengan SDGs saat ini. Siapa saja Pak pemenangnya Pak? Ya, kriteria utama CSR dan SDGs adalah social economic impact dan keberlanjutan. Betul. Sehingga pertama kami award-nya adalah Pertamina Foundation. Sudah punya program namanya Sobat Bumi, berdampak langsung kepada 334.000 penerima manfaat. Kedua ada Pegadaian, karena punya program yang sifatnya adalah untuk lingkungan dan juga untuk kemasyarakatan, sehingga dengan seperti itu Pegadaian ini berkontribusi kepada microfinance. Nasabahnya 21 juta dan microfinance contribution-nya 7,5 juta. Ini sangat luar biasa. Ketiga ada Prudential Syariah, sudah melakukan edukasi keuangan untuk 200.000 lebih dan 30.000 ibu rumah tangga. Kemudian ada Filantra yang sangat baik dari segi empowerment dan memberikan pelatihan serta konsultasi untuk CSR dan SDGs. Lalu ada Universitas Terbuka, sudah mahasiswanya 670.000 seluruh Indonesia, baik daerah 3T, baik pekerja migran di mancanegara. Itulah beberapa penerima dari SCSR SDGs ya. Nanti kita akan bahas lagi karena ada kategori leadership ya untuk tahun ini. Usai jeda pemirsa, kami akan kembali, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa, perbincangan kita nampaknya semakin menarik ya. Dan tadi kita sudah bahas beberapa klaster di Prominent Awards. Nah, kali ini juga ada klaster baru di sisi leadership. Nah, Prof Isti boleh dijelasin siapa saja sih bocorannya dan kenapa latar belakang peraih penghargaan ini dipilih gitu. Baik, Mbak Gadis. Jadi leadership ini memang klaster baru di Prominent Award yang ketiga ya 2025 ini.
ada beberapa pemenang dan saya coba spill 4 orang terlebih dahulu ya, yang memenangkan penghargaan di bidang leadership ini tentu dengan inspirasi yang mereka bawa untuk kita semua. Yang pertama ini ada Ibu Ika. Ibu Ika ini wali kota Mojokerto. Ya, Ibu Ika Puspitasari, wali kota Mojokerto, yang beliau ini berhasil dalam hal transformasi sosial dalam kepemimpinannya, dan itu tentu memberikan inspirasi bagi kita. Kemudian yang kedua ada Profesor Dr. Debbie Finsky. Beliau itu inisiator dalam bidang stem cell dan menjadi ketua organisasi level dunia untuk regeneratif estetik gitu. Dan yang ketiga ini ada Dr. Oki Pratama yang kita juga banyak tahu beliau ya, dengan inspirasinya, dengan Bennings kliniknya, itu beliau mendapatkan penghargaan sebagai Young Clinical Aesthetic Initiative gitu ya. Kemudian yang terakhir itu ada Ibu Dr. Ayu Widyaningrum dari Widya Klinik. Nah, beliau ini merupakan pelopor juga di bidang estetik inisiatif. Jadi kita berikan penghargaan juga sebagai best leadership. Wah, orang-orang hebat ini ya. Orang-orang hebat yang menginspirasi kita semua. Nah kalau dari sisi koperasi juga ada 4 pemimpin koperasi yang luar biasa menginspirasi. Siapa aja, Bu Yohana? Baik, Mbak Gadis. Yang pertama adalah Bapak Kamarudin Batubara sebagai Ketua KSP Syariah Benteng Mikro Indonesia, dan penghargaan ini diberikan sudah yang bersangkutan sudah memimpin BMI selama hampir 25 tahun berbasis syariah, melayani 220.000 anggota yang pada umumnya adalah usaha mikro. Kemudian yang kedua adalah Bapak Fredianto, General Manager dari Kopdit Obormas Maumere NTT. Penghargaan ini diberikan antara lain karena transformasi digital yang memudahkan layanan menjadi efektif dan efisien, digitalisasi masuk perdesaan, melayani hampir 160.000 anggota, dan ini juga penyalur KUR, Mbak Gadis, Kak Obormas ini. Kemudian yang ketiga adalah Bapak Wayan Suyatna, General Manager dari KSP GPD Bali. Nah, pendekatan entrepreneur dan pemberdayaan kepada anggota serta dampak sosial ekonomi yang luar biasa, juga penyalur KUR. Nah, kemudian yang terakhir adalah Bapak Yakobus, yakni Ketua KSP Kopdit dari Pintu Air NTT, dengan transformasi koperasi menjadi pengembangan aset dan lain-lainnya menjadi besar. Nah, terakhir penjelasannya adalah penghargaan ini diberikan karena 4 koperasi ini telah mampu bertahan secara eksis, pengembangan bisnis tetap jalan dan keuangannya sehat selama masa pandemi dengan upaya mitigasi resiko melalui SLIK OJK dan Biro Kredit. Baik, semoga ini juga menginspirasi koperasi-koperasi lain ya. Pak Arief, boleh disampaikan yang terakhir sebelum kita tutup, apa yang membedakan Prominence Awards tahun ini dengan tahun sebelumnya, dan seperti apa konsepnya, kapan tayangnya sih Pak? Iya, pertama Prominent Award sangat berbeda dengan award lain. Kami adalah grand final dari semua award, di mana satu award biasanya khusus untuk BUMN. Kami merangkum 5 klaster yang tadi sudah disebutkan. Kedua, kami sangat selektif sehingga pemenang hanya 24. Hanya 29 piala, 21 peserta, sehingga kami biasanya batasi supaya selektif dan eksklusif. Kemudian exposure dengan Metro TV, kami lakukan namanya berita positif untuk kemenangan, sehingga menambah citra positif dari perusahaan dan kita jadi tahu prestasi mereka. Karena di sini ada prestasi yang tingkatnya nasional, ada internasional. Tadi Debbie Finsky adalah pemimpin di tingkat dunia untuk stem cell. Kemudian Bank Syariah Indonesia adalah terbesar.
di dunia dari segi nasabah, dan kita bangga ada Mandai Hospital yang juga berkelas dunia. Sehingga ini betul-betul eksklusif dan bergengsi secara kualitas dan kuantitas. Dan tayangnya besok ya Pak ya? Tayang besok tanggal 13, jangan lupa harus nonton. Harus nonton pemirsa ya. Ini sangat inspiratif dan sangat motivatif untuk membantu Indonesia menuju lebih baik ke depan. Pemirsa bisa menyaksikan Prominent Awards besok 13 September pukul 21 waktu Indonesia Barat hanya di Metro TV. Pemirsa jangan lupa untuk saksikan Prominent Awards 2025. Baik, terima kasih Pak Arief, Prof. Isti dan Bu Yohana untuk kehadiran di Metro TV. Sukses terus Prominent Awards, semoga juga menginspirasi seluruh sektor di Indonesia untuk membangun sama-sama ekonomi kita dan membangun bangsa. Terima kasih. Dan pemirsa, perbincangan kita sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini di Selamat Pagi Indonesia. Saya Gadis Bianca, mewakili kerabat kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV,